Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Muklas Abrar dari HES 2B. Di sini saya akan membahas tentang run, card, riba dan juga arya. Yang pertama saya akan membahas tentang run. Jadi run secara etimologi berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Secara terminologi, al-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Ran atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Ran dapat diartikan barang yang berharga, yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan, yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang, sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Hukum dan dasar hukum daripada ran tersebut. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad ran diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis dari hadis riwayat Aisyah yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang dan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut. Selanjutnya, rukun ran. Rukun ran terbagi menjadi 4, yaitu pemberi gadai atau ran, penerima gadai atau murtahin, barang jaminan atau marhun, dan hutang atau marhun bihi. Selanjutnya, syarat-syarat ran. Syarat ran pun terbagi menjadi 4. Yang pertama itu akid, rahin atau murtahin, artinya berakal atau kemampuan jual beli. Yang kedua, sigat atau akad. Yang ketiga, marhun bihi atau hutang. Yang keempat, marhun atau barang. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya 3 syarat. Yang pertama, harus berupa barang. Yang kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba pelunasan utang gadai. Ran dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Apabila salah satu rukun syarat tidak terpenuhi, maka ran tidak sah. Pemanfaatan barang gadai. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan atau memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang qard. Qard secara etimologi adalah al-qat'u, yang berarti potongan atau dari harta orang yang memberikan uang. Secara terminologi, arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, al-qard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Para ahli fikih mendefinisikan qard sebagai berikut. Salah satunya Ibnu Abidin mengatakan bahwa qard adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Adapun dasar hukum daripada qard, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Maksud dari pinjaman yang baik adalah memberikan dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus, serta harta yang halal. Selanjutnya, rukun qard. Rukun qard terbagi menjadi 3. Yang pertama, sigat qard atau ijab qabul. Yang kedua, para pihak terlibat qard, yang dimana para pihak ini terbagi menjadi 2,
yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman ini disebut sebagai ahli tabaru atau orang yang boleh memberikan derma, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai atau dapat membedakan baik dan buruk. Sedangkan si peminjam disebut sebagai ahliya al-muamalah atau kelayakan melakukan transaksi. Yang ketiga itu barang yang dipinjamkan. Kemudian syarat-syarat card. Syarat card terbagi menjadi 4. Yang pertama itu akad card dilakukan dengan sigat ijab qabul. Yang kedua adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Yang ketiga itu menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus harta mitsili. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, hewan dan lain-lain. Dan yang terakhir itu harta harus jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan dan lain-lain agar mudah ditambahkan. Yang berikut saya akan membahas tentang riba. Kata riba dalam bahasa Arab adalah tambahan. Jadi riba adalah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam. Adapun hukum dan dasar hukum daripada riba tersebut yang dimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hadis riwayat Muslim yang mengatakan Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama atau berdosa. Adapun macam-macam riba. Riba terbagi beberapa. Yang pertama itu riba fadl atau merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu adalah barang ribaul. Misalnya, salah satu dan dua barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Yang kedua, riba qard merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang ketiga, riba yad. Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan dan biasa disebut riba jahiliyah. Yang keempat, penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribaul yang ditukarkan dengan jenis barang ribaul lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan kemudian. Adapun hikmah dari pelarangan riba, yaitu untuk menguji keimanan seseorang, melindungi harta muslim agar tidak dimakan dengan batil, memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan. Ilat hukum larangan riba dalam Al-Quran adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan atau zulm. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang arya. Menurut etimologi, arya adalah datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, arya sama artinya dengan saling tukar-menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Persamaan dalam mendefinisikan arya yaitu adanya pembolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Dasar hukum daripada arya tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Menurut jumhur ulama, rukun arya terdiri atas 1. Musta'ir atau yang meminjam. Yang kedua ini mu'ir yang meminjamkan, yang dimana mu'ir ini terbagi menjadi 2, yaitu musta'ar atau objek
barang yang dipinjamkan. Yang kedua itu sigat atau ijab kabul. Adapun macam-macam arya, yaitu satu arya mutlaqah, yang kedua itu arya muqayyadah, yang ketiga arya yang dibatasi waktu pemanfaatannya namun bebas dalam cara pemanfaatannya, dan yang terakhir arya yang dibatasi cara pemanfaatannya namun tidak dibatasi waktu pemanfaatannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.